belajar, oh kendalanya ini, kendalanya itu, kendalanya ini gitu. Jadi banyak kendala yang terjadi, ya kan? Nah, dari banyak kendala itu, salah satu kendala yang paling besar adalah ketika seseorang yang baru belajar trading. Welcome to CTC, a professional team for money. Happy New Year kau. Hai, Happy New Year, Happy New Year. Gila Ya. udah 2022 ya? Iya, nih Oke. baru aktif lagi nih kita Iya, after bener. holiday ya. Betul. Tanggal 10 ya sekarang ya. Iya, hari ini tanggal 10 ya bro. Nah nih kita awal tahun gue sebenarnya mau review 2021 sama mau nanya menurut lu tentang 2022 kripto sama trading ini gimana ya, Koy? Oke, 2021 kan lo tahu sendiri lah, banyak juga yang bikin bot ya, banyak nawarin bot dan segala macam. Terus banyak yang scam, banyak juga yang akhirnya kan jadi bermasalah kan. Nah, yang gua sayangkan sebenarnya itu sih sebenarnya. Industri trading ini sebenarnya industri yang sangat menarik. Cuman ya karena terlalu menarik, jadi ada oknum-oknum yang bikin aplikasi yang memang tujuannya untuk scamming. Oke. Kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Dan 1 scam, 2 scam, 3 scam akan membuat orang-orang jadi kehilangan kepercayaan. Dan mostly kebanyakan orang yang orang bahas itu pasti selalu scamnya dibandingkan yang non-scamnya atau yang tidak scamnya gitu loh. Nah itu 2001 kan sebenarnya ada beberapa kan, terutama yang forex tuh yang kita dengar tuh. Ya kan ada Sunton lah, Mark AI yang udah pasti, terus ada lagi yang apalah gitu loh. Dan yang baru-baru ini, ya awal tahun begini kasus kan Fin88 itu yang brokernya kan yang lagi kena masalah udah di lama itu. ya itu ya. Iya, yang lagi ada masalah di Singapura itu. Brokernya, izin legalitas dan sebagainya lah. Ya. Nah, kalau kita bicara kripto di tahun 2022, sebenarnya menurut gua sih akan cukup akan cukup oke ya. Karena banyak yang udah mulai beralih trading ke dunia kripto dibandingkan 2021. Jadi pengenalan ke masyarakatnya akan jauh lebih banyak. Jadi bukan cuma sekedar tradingnya doang bro. Kan kita udah pernah dengar istilah metaverse. Kemarin NFT booming banget di 2021. Nah tahun ini ada project metaverse yang kemungkinan besar akan hype banget menurut gue sih. Ya kan. Nah lalu ada lagi yang mungkin yang NFT baru dan segala macamnya. Nah itu mungkin akan lebih hype lagi gitu loh. Nah tapi karena kita fokusnya lebih ke trading ya. Jadi mungkin menurut gue di 2022 ini akan mungkin lebih banyak lagi bot yang baru, aplikasi yang baru yang mungkin lebih otomatis lagi bro. Mungkin seperti itu. Dan ini yang menarik dan harus kita tunggu sih. Ya, cuman kalau memang aplikasinya masih sama seperti tahun lalu, ya sebenarnya kita nggak perlu beli aplikasi yang baru. Kalau masih sama. Oh ya, cara kerjanya lah ya. Iya, kalau cara kerja masih sama ya ngapain kita beli yang baru? Itu mah cuma ganti baju sebenarnya. Gitu. Terus saya lihat juga banyak yang udah mulai mau coba-coba trading di future market yang walaupun mereka tahu itu berpotensi untuk MC tapi mereka berpikir wah harus kita coba. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu cara mainnya gimana. Nah sekarang mereka saya lihat udah mulai coba ke sana ya kan. Kalau untuk spot ya mungkin aja ada yang bikin yang lebih baru lagi, belajar dari kasus yang kemarin, belajar dari yang bot-bot yang sudah ada. Kan namanya inovasi itu kan begitu bro. Yes. Ya kan, selalu ada orang yang berpikir lebih baik dari sebelumnya, ya kan. Nah, jadi kalau nggak begitu kan nggak ada inovasi. Oke, teknologi kita bicara teknologi kan bicara cara orang berpikir, dia akan bikin lebih baik dan lebih baik lagi. Dan ini bukan bicara tentang harus dari luar negeri botnya, enggak. Banyak orang Indonesia pintar-pintar juga kok. Dan mereka mungkin akan bikin lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita bicara luar negeri, kita mau ada kendala, ada apa, kita mau klaim, komplain dan sebagainya kan jadi susah. Iya benar. Ya kan? Iya. Mau kemana gitu? Kenal ya kagak? Gitu. Dan majority orang yang bikin aplikasi seperti ini bukan company. Gitu. Dan tidak ada foundernya. Ya kan? Jadi mereka mostly lebih ke community. Ya kan? Dan jadinya akses komunikasinya jadi susah. Nah, kalau misalkan yang bikinnya di Indonesia kan lebih gampang, bro. Okay. Kalau bikin Indonesia kan lebih mudah untuk dicari tahu, terus bisa kenal dengan si foundernya mungkin, atau dengan ketua community-nya mungkin, dan kita bisa ngobrol-ngobrol dengan dia, terus bisa tanya kalau ada kendala-kendala yang berhubungan dengan teknis yang bagian dalam, nah kita pakai bisa tanya bro, dengan sangat jelas. Mungkin kalau ada permasalahan bug-bug juga bisa diatasi lebih. Jelas dong, karena kan komunikasi lebih enak dibandingkan kita misal pakai aplikasi yang dari luar negeri yang bahasa aja udah kendala bro. Ya gitu loh. Tapi kalau di Indonesia ada yang bikin seperti itu kan komunikasinya lebih enak. Asalkan developernya open. Itu kuncinya gitu. Kalau dia tutup ya sama aja bohong.
gitu. Cuman gue sih prediksi sih 2022 ya itu akan lebih banyak lagi buat bro. Kenapa? Karena gara-gara pandemi lah. Memang pandemi ini banyak masalahnya sih. Sekarang Omikron, ya kan? Yeah. Variannya baru terus gitu. Kemarin Delta, hari ini Omikron, ya kan? Dan itu akan membuat, menurut gue itu akan membuat orang mau usaha yang biasa itu mikir 2-3 kali mungkin. Usaha yang real lah ya. Usaha yang real ya. Sebenarnya trading kan juga real gitu loh. Cuma ya digital gitu. Digital asset. Jadi orang akan mencari alternatif bagaimana caranya mereka bisa menghasilkan income. Kayak gitu. Dan salah satunya industri yang akan mereka gelutin, yang mereka akan lihat seksi dengan penawaran yang begitu banyak, ya pasti industri trading bro. Baik itu forex, ya kan, kemudian saham ataupun kripto. Nah, kripto ini lagi hype-nya, lagi booming-boomingnya, lagi banyak orang suka. Kenapa? Ya karena volatilitasnya lebih besar gitu, ya kan. Nah, itu yang saya lihat gitu. Jadi 2022 ini ya mungkin aja ada beberapa bot yang baru yang mungkin keluar dengan teknologi yang lebih canggih, ya kan, dan lebih otomatis lagi, sehingga orang-orang yang nggak ngerti trading pun, ya mereka juga bisa trade. Ini udah ada bocoran atau ada feeling gimana nih? Kok maksudnya bisa bicara begitu tuh? Kan dari kita sendiri, dari Champion Trading Community, kita kan juga ada bikin sebenarnya based on pengalaman kita ya tentunya. Okay. Ya kan, kita kan jadi waktu kita pakai aplikasi yang dari orang lain, dari situ kan kita belajar. Oh kendalanya ini, kendalanya itu, kendalanya ini gitu. Jadi banyak kendala yang terjadi. Ya kan. Nah, dan dari banyak kendala itu, salah satu kendala yang paling besar adalah ketika seseorang yang baru belajar trading, ngajarinnya itu menurut gue sih nggak gampang. Dan walaupun dia udah belajar, nggak mungkin sekali belajar langsung pintar. Benar. Butuh jam terbang. Betul. Nah, kalau misalkan dia masih ada urusan dengan pekerjaan atau usaha dia sebelumnya, nah apa yang terjadi? Jadi dia nggak akan sempat untuk melihat market. Monitor nggak bisa sih. Monitor nggak bisa. Nah, selama ini yang dipikirin orang itu adalah kalau menggunakan aplikasi yang sudah ada itu ya udah dilepas saja gitu, nggak boleh apa-apain. Enggak, salah besar. Karena itu bukan robot. Ya, itu aplikasi trading kan. Dari awal kan kita sampaikan itu aplikasi trading. Kalau kamu memang mau trading, kamu mau pakai aplikasi itu, ya kamu harus memantau market. Kalau kamu tidak pantau market, ya goodbye. Nanti kamu akan kebeli di harga yang tinggi. Akibatnya kamu akan floating besar, floating tinggi. Kalau kondisi begitu ya jangan salah siapa-siapa. Itu kenapa? Karena waktu kamu mulai trading, kamu nggak ngerti trading dan kamu ikut-ikutan. Nah, tapi berbeda kalau misalkan yang dia ikutin itu adalah aplikasi yang fully otomatis trading. Nah, kalau itu benar kamu nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Dan gue punya satu teman ya, dia selalu mengatakan sesuatu yang sederhana menurut gue tuh enak banget didengarnya. Ya kayak trading lah. Trading dia bilang gini, trading itu cuma 2 kok. Nggak susah-susah banget. Kalau nggak naik, ya turun. Kalau nggak turun, ya naik. Gitu. Sesimpel itu, ya kan? Dan awalnya, memang segala sesuatu awalnya, contoh lah kayak mobil waktu dibikin kan, namanya mobil baru, mobil yang baru-baru bikin, ya pasti segala sesuatu yang kurang. Tapi kan orang kan berpikir, wah dibikin lebih canggih lagi, bahkan sekarang udah ada mobil otonomus ya, mobil otomatis driving sendiri bro. Oh iya. Ya kan? Okay. Kan ada mobil seperti itu. Kalau sekarang mobil yang sekarang belum otomatis. Walaupun giginya udah otomatis, ya kan, walaupun paneling itu udah otomatis, tapi kan mobilnya belum otomatis. Kenapa? Ya kita masih kita yang belokin, masih kita yang nginjak gas dan segala macamnya. Tapi kan ada orang-orang yang berpikir off the box gitu loh. Jadi mereka berpikir gimana caranya mobil ini nyetir sendiri, saya nggak perlu nyetirin, gitu. Jadi yang job desk-nya supir kasihan tuh kalau mobilnya udah otomatis semua, ya. Benar kan? Pelan-pelan tersingkir ya? Iya, pelan-pelan tersingkir. Bahkan tidak menutup kemungkinan loh ya. Bakal ada orang bikin mobil nggak pakai ban bro. Nah, soalnya kan di film-film udah ada, ya kan? Kan udah ada yang berpikir begitu kan? Ya nggak tahu kedepannya bakal ada kok. Menurut gue sih begitu kan. Drone aja dulu mana ada drone, sekarang udah ada drone. Bahkan drone itu udah bisa dipakai buat antar barang, bahkan ada antar angkut manusia kan sudah ada, ya kan? Di Indonesia kan sudah pernah ada test drive-nya bro. Ya, nah jadi seperti itu inovasi masuk gua. Sama dengan aplikasi trading juga sama. Awalnya aplikasi trading diciptakan semuanya mungkin manual semua. Semi otomatis lah. Ya, awalnya manual. Oke. Masuk ke semi otomatis. Habis itu masuk ke otomatis. Bisa jadi dong bro. Inilah inovasi kan. Kita kan bicara dunia yang selalu berinovat gitu, inovasi ya. Nah jadi kalau kita udah masuk ke dunia trading dan kita udah trade manual, udah bisa make income dan segala macam. Nah kita harus kenal yang namanya APK trading juga. Supaya apa? Ya manual itu istilahnya lo harus jaga lilin gitu.
Kata teman gue, itu sesuatu yang sulit gitu. Kenapa? Lu harus liatin terus. Karena kalau misalkan dia udah naik, lu nggak liatin terus dia turun lagi kan sayang, momennya lewat gitu bro. Ya kan? Atau udah naik ke atas, masih lu bayi lagi ya sayang, momennya lewat. Akhirnya lu harus floating tinggi dan lu harus nunggu lama banget kejemput. Ya gitu. Nah, jadi menurut gua kedepannya bakal ada APK-APK yang jauh lebih canggih dibandingkan APK-APK yang sudah dibikin di 2021. Ya makanya kalau ada orang-orang yang kesannya mendewa-dewakan sebuah aplikasi, menurut gua itu salah banget gitu. Ya karena kita bicara dunia teknologi. Ya ini bukan perusahaan MLM gitu kan, tapi ini ada perusahaan teknologi. Namanya teknologi itu berinovasi. Tidak ada yang diam, kecuali APK yang lama itu juga berinovasi. Tapi menurut gua nggak gampang. Kenapa? Karena kalau kita bicara teknologi, kita bicara APK ya, APK terutama. Kita bicara codingan. Nggak semudah itu bro. Codingnya sudah jalan, lu rubah. Nggak segampang itu. Kayak gitu loh. Nggak segampang kita balikin telapak tangan gitu. Nah, jadi menurut gua tuh ada peralihan yang mungkin akan luar biasa terjadi di 2022 ini. Ya, di mana APK-APK yang baru yang mungkin akan muncul di tahun ini, itu kan jauh-jauh lebih canggih dibandingkan APK-APK yang lama. Ya kan? Dan bener lah teori teman gua, ya kan, seorang profesor itu menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Profesor sejati ya. Iya ya, kalau profesoran itu betul, tambah rumit kayaknya. Maksudnya gini, kurang lebih gini lah, maksudnya seorang ahli itu kan, itu waktu dia coba segala sesuatu pasti dia coba yang rumit gitu. Dan waktu dia coba yang rumit, dia akan berpikir bagaimana caranya dia bikin yang simple, sederhana. Iya, supaya apa? Supaya orang lain yang mau ikut itu tidak rumit gitu. Karena nggak semua orang mau belajar. Betul. Nah, itu harus diakui seperti itu. Enggak semua orang mau belajar, enggak semua orang tuh pinter mau pindah bidang. Contoh ya, kalau misalkan gue ada teman deh, ya usaha impor barang segala macam gitu. Nah sekarang lu kalau suruh dia pindah full ke trading, belum tentu bisa. Kayak gitu loh. Mungkin trading dijadiin income sampingan dia, utamanya tetap jalan. Tapi kalau kayak gitu, apa bisa dia memperhatikan chart? Impossible. Nggak bisa. Nah makanya itu jadi susah gitu loh. Tapi dengan adanya orang-orang yang ahli di bidangnya, jadi mereka berpikir gimana caranya saya bikin lebih simple. Semakin simple semakin bagus karena manusia maunya begitu. Benar. Kayak gitu loh. Justru kan teknologi dibuat untuk menyederhanakan sesuatu yang rumit kan. Bener kan? Tadi awal kita jalan kaki, dengan adanya motor, mobil kan lebih mudah. Ya, lebih nah nanti begitu udah ada pintu teleport yang bisa langsung pindah, buka pintu langsung pindah tempat, itu lebih gampang lagi. Kayak gitu. Ya, nggak tahu lah kemungkinan ya. Tapi kan film-film kan semua sudah begitu bro. Ya kan? Doraemon aja bikin gitu. Pintu kemana aja kan? Gila nggak? Maksudnya ya itulah inovasi gitu loh. Itu inovasi yang akan terjadi mungkin ke depan-depannya, yang kita nggak pernah tahu gitu. Kita nggak boleh bilang, oh ini nggak mungkin. Asal ada orang gila yang mikirin segala sesuatu yang nggak mungkin tuh jadi mungkin bro. Selalu begitu. Kalau nggak trading juga orang juga mana mungkin sih ada yang otomatis, mana mungkin sih ada yang bisa kejual sendiri, kebeli sendiri, mana mungkin sih mobil bisa setir sendiri. Nah tapi hari ini coba lihat, hari ini semua ketidakmungkinan jadi mungkin. Gue mau ini sih kok tarik mundur sedikit nih ya. Ini penilaian gue yang butuh pendapat lu juga. Oke. Ya, gue mau review. Ini versi gue. Gue di 2021 kenapa sih robot trading kripto ya yang semi otomatis itu booming. Ya. Gue perhatiin ada beberapa koin ya, beberapa koin ini versi gue ya. Jadi pertumbuhannya di 2021 tuh gila banget. Betul. Gue waktu lihat Solana ya, contoh ya Solana nih, gue bahas satu koin ini. Di bulan Januari Februari itu cuma $20 harganya. Bulan 7 itu 120 loh. Kalau itu dipakai buat trading aja, kita pakai satu koin aja nih ya. Iya. Ya nggak mustahil itu profitnya konsisten. Jadi dengan pengalaman itu orang memasarkan itu, maksudnya gue udah ngalamin nih profit konsisten, tapi tanpa tahu dasar koin itu naik, ya kan? Nah, akhirnya booming. Tapi ketika orang-orang yang baru entry nih di bulan Juli, kan harga tinggi nih, ya kan? Kita trading situ kita kira nggak akan turun lagi, bener gak sih? Ternyata turun kok, dan ngalamin namanya floating kepanjangan. Bener gak sih kok maksudnya? Iya, gini, kita lihat ini ya, kita lihat fenomena dari aplikasi trading ya. Dan waktu profit semua orang happy sekali. Kalau profit, menurut gua tuh hal yang biasa bro. Sangat hal yang biasa. Kenapa? Gini. Kalau anak gua pegang handphone gua, dia asal pencet satu koin dan harganya naik, kira-kira gua sebagai bapaknya senang nggak? Ya senang. Senang sih.
Kalau kita bicara profit itu tidak ada yang istimewa. Asal harga naik, kita semuanya profit, itu gampang sekali. Itu logika bodohnya orang juga tahu gitu loh. Gue pernah ngomong dengar dari siapa ya? Gue yang sering ngomong gitu juga kan. Maksud gue kan gini, kalau lu bicara profit, lu mau manual kayak, lu mau pakai yang otomatis kayak, yang semi otomatis kayak, kalau profit semuanya profit bro. Tidak ada yang spesial dengan itu gitu. Tidak ada yang spesial. Ya, artinya waktu ada aplikasi trading muncul semi otomatis ataupun yang manual lah, let's say ya. Kalau profit biasa bro. Profit itu biasa. Kenapa? Ya karena waktu lo beli dia naik. Gitu. Itu nggak perlu ada strategi khusus. Yes, Lu asal pencet aja yang penting naik kan. Kan gitu. Strategi itu dibikin bukan untuk profit, tapi mencegah floating. Itu yang kita perlu taruh perhatian kita, bukan pada saat harganya naik ke atas, tapi pada saat harganya mulai turun ke bawah. Oke, menarik nih kok. Itulah yang jadi poin kan. Itu yang jadi poin, dan itulah yang jadi masalah aplikasi trading semi otomatis di 2021. Ya. Kenapa banyak orang floating? Karena beli di pucuk udah. Ya, sesimpel itu. Kalau Solana, lu bilang Solana naiknya ribuan persen bro, selama 2021. Ya kan, ada beberapa koin tuh naiknya gila-gilaan, termasuk Shiba. Yang juara tuh Shiba. Kalau saya nggak salah ya, kalau gua nggak salah ya, disclaimer dulu ya. Itu yang juara itu selama 2021 itu adalah Shiba, kenaikannya paling gila-gilaan. Ya, tapi kalau kita bicara Solana, terus Mana, Sen, itu naiknya ribuan persen semuanya. Ya kan. Nah, waktu naik begitu nggak ada masalah. Lu mau pakai apapun lu pasti profit ceritanya. Gitu. Lu mau pakai apapun lu pakai profit. Tapi yang jadi masalah adalah ketika waktu udah naik, ya kan, lu masih buy di sana. Itu yang jadi masalah. Dan posisi APK kita masih di sana, ya. Dan APK yang ada di 2021 yang gua tahu ya, disclaimer on sekali lagi, sampai saat ini belum bisa ada APK yang mencegah penurunan. Artinya dia tidak melakukan buy di harga tingginya atau harga pucuknya, dan akhirnya begitu terjadi seperti itu, ya akhirnya kita buy kan. Belum ada APK yang mencegah buy di sana, belum ada. Akhirnya mau nggak mau kita yang ikutin itu semuanya di buy. Dan makanya muncullah gelombang kecewa orang ya. Karena apa? Floating tinggi. Gitu. Saldo turun. Nah, saldo turun, floatingnya tinggi, ya kan? Padahal waktu Zoom, waktu ketemu saya dan sebagainya, gue juga udah sering bilang, konsep dari spot trading adalah buy low, sell high. Beli murah, jual mahal. Itu konsep spot, gitu. Yang penting kita buy-nya low, jangan kita buy high gitu loh. Kalau kita buy high berarti hot sell-nya higher, lebih tinggi lagi. Udah beli tinggi, ya jualnya lebih tinggi lagi. Gitu. Nah, jadi 2021 APK yang ada itu adalah APK yang belum bisa membaca harga tiketnya harga tinggi, dia nggak beli, harga rendah dia beli. Belum ada. Gitu. Nah, gue juga ngalamin kan. Dan gue juga pelajari. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketemulah satu cara gitu ya, yang nggak mungkin juga gue beberin di sini ya. Kita ketemu satu cara, dan cara itu kita lagi coba bikin dalam bentuk bot. Jadi bot ini yang fully otomatis kita bikin. Nah, inilah yang disebut dengan full otomatis. Kenapa? Karena orang itu nggak perlu melakukan analisa, mengecek koin dan segala macam, udah nggak perlu. Yang kita build up ini benar-benar fully otomatis, bro. Itu yang menurut gue menarik. Terus gitu. Nah, itulah yang 2022 menurut gue tuh akan ada bot-bot yang mungkin bikin sama orang lain ya, yang benar-benar udah dirancang otomatis sehingga everyone itu bisa trading gitu loh. Jadi make trading easier gitu loh, lebih mudah. Nggak perlu susah-susah lagi, nggak perlu belajar lagi, nggak perlu ini lagi, nggak perlu itu lagi. Prinsipnya jadi investor dong tuh. Bener, coba gini deh, lu lihat ya. Dulu kalau orang kan belajar mobil itu kan, aduh, manual, kopling segala macam. Coba lihat orang sekarang. Ibu-ibu aja semuanya udah gampang bawa mobil, bro. Kalau dulu yang bawa mobil dominasi pria. Oke. Tapi karena teknologi yang makin canggih, dibikinlah yang mobil otomatis yang penyesalingnya nggak perlu gigi 1, gigi 2, nggak perlu gitu lagi. Cukup di D aja udah selesai. Tinggal injak gas rem. Ya kan? Kalau udah nanti otonom semua, udah otomatis semua, bahkan nggak ada gas, nggak ada rem. Gitu, coba nggak ada setir.
Itu lebih gila lagi gitu. Dan itu mempermudah orang untuk punya mobil gitu. Bahkan anak kecil aja bisa naik mobil sendiri, bro. Iya, ke depannya. Nah, tapi kalau lu bicara jam dulu, wah nggak bisa. Lu harus kursus dulu ikut mobil. Khusus belajar mobil, dapat license dari itu, ya kan? Tapi sekarang kan enggak. Sekarang kan udah sangat gampang sekali sekarang. Ya kan? Dibikinlah mobil yang benar-benar udah lebih canggih, lebih hemat bahan bakar, segala macamnya. Akhirnya yang orang yang baru belajar, ya cepat sekali dia adaptasinya. Nah, kalau keluar mobil otomatis, ya nggak perlu lah. Itu yang ngadain kursus setir mobil nggak laku, bro. Karena mobil udah otomatis, buat ngapain lagi? Gitu. Terus mobilnya harusnya dari dulu harus servis, ganti oli segala macam, sekarang dibikin mobil listrik. Nggak ada oli, nggak perlu servis. Cuma perlu ganti baterai. Sama ganti peralatan spare part yang lain-lain. Kan lebih canggih. Gitu. Sama, robot trading juga sama. Gitu. Jadi orang-orang yang belajar manual trading, inilah yang mungkin kita sebut sebagai trader profesionalnya ya. Itu mereka akan berpikir bagaimana caranya mereka memudahkan supaya banyak orang bisa ikut trading. Banyak orang bisa profit dari trading. Kayak gitu. Nah, tapi ada menurut gua harus ada beberapa garis bawahnya juga ya. Contohnya gini, kita kalau bicara trading di kripto, sebenarnya kan yang diakui itu kripto itu cuma sebagai aset, bukan sebagai currency. Ya, itu mungkin kalau dibikin seperti itu butuh license, butuh izin dan segala macam. Pengakuan dari pemerintah. State lah. Ya, mungkin butuh seperti itu. Jadi part itu harus diperhatikan gitu. Ya, karena kalau tidak diperhatikan akan jadi masalah. Kayak gitu. Dan namanya lu membesar, aplikasinya membesar, ya pasti ada yang haters, ada yang supporter sama haters gitu kan. Nah, kalau kayak haters begini bahaya. Karena mereka akan menggunakan segala cara supaya ini jadi masalah gitu. Ya, ada aja orang-orang seperti itu gitu loh. Ya, even lu udah bikin sampai kayak gini kayak gitu ya, tapi tetap aja ada orang-orang yang seperti itu menurut gua. Gitu. Nah, kalau kita bicara 222, ya kalau tanya pendapat gua ya, anyway, yang soal itu tadi gua bilang 222 bakal banyak bot baru, terus konfirmasi yang soal tadi lu bilang, ya menurut gua kalau profit biasa ya. Biasa itu. Sangat-sangat biasa. Lu anak gua lu asal pencet aja yang penting naik profit kok. Gitu kan? Bener kan? Ya, asal pencet yang penting naik kok. Kalau naik ya profit, semua orang juga senang. Itu nggak butuh strategi, nggak perlu settingan, nggak perlu. Nah, gue juga mau kasih beberapa tips ya. Ya, ketika orang trading, yang orang selalu nanya itu adalah settingan. No, settingan itu number 3, bro. Oke. Yang settingan tuh penasaran. Settingan tuh urutan nomor 3. Karena settingan tuh nggak ada gunanya kalau kamu tradingnya salah. Kamu mau settingan terbaik pun nggak ada gunanya. Kalau kamu tradingnya salah. Number 1 is price, number 2 is coin, number 3 baru settingan. Oh, harga koin ya? Iya. Number 1 ada itu, ya kan. Nah, gue nggak bongkar dulu ya sini lah ya. Tapi anyhow, maksud gue itu, gitu loh. Ya, jadi settingnya itu nomor 3. Settingnya nggak perlu besar-besar kok. Ya gitu. Asal ngerti ini ya, ngerti tradingnya ya. Dulu kan ada orang ngajarin kan, first buy-nya harus misalkan 3% sampai 5%. Salah. Nggak begitu. Ya. Oke. Yang paling benar adalah kalau kita bicara spot ya. Again, konsepnya adalah buy low, sell high. Kalau udah buy low, lu nggak perlu buka layer banyak-banyak. Buat apa? Semakin banyak layer yang kita bikin, berarti per layernya akan semakin kecil nilai dolarnya yang ditradingkan. Nah, kalau semakin kecil, berarti take profitnya juga semakin kecil karena 1% doang dari nilai layer itu. Contoh, $10 satu layer. Ya kalau 1% dari $10 berapa, bro? 0,1. 0,01 dolar, ya kan? Dan lu mau achieve 1%, setengah mati dengan cara begitu. Yep. Nah, jadi sebenarnya settingan itu number 3. Urutan nomor 3 kok settingan itu, bukan jadi utama kayak gitu. Ya, jadi kalau yang selalu digembar-gemborin tentang settingan, no lah, bukan kayak gitu. Gitu. Jadi settingan itu nomor, apalagi yang jual settingan. Ya, yang pernah gua bahas juga di
ya mungkin sebelum-sebelumnya ya, yang tentang apa copy trade dari Royal Q itu bukan copy trade, itu copy settingan karena mereka tidak trading kayak gitu. Mereka tidak Ya tidak menjalankan tradingnya, ya tradingnya. tidak jangan. Namanya copy trade, berarti mengcopy si trader. Kalau mengcopy trade, gini logiknya gini deh, copy trader, berarti kita mengcopy si trader, Yep. ya kan? Nah kalau tradernya profesional atau benar-benar trader, mungkin nggak trader itu mau floating tinggi? Enggak. Terus kenapa kita ikut copy trade-nya dia dan floating tinggi? Aneh. Ya mungkin karena Dan nyata. mungkin karena Aneh dan nyata. nggak bisa. Ya aneh dan nyata gitu loh. Ya, gue sih udah tahu jawabannya sih, cuman gue nggak bongkar aja lah. Ya, jadi maksud gue, ya karena hal itulah makanya tidak tepat kalau misalkan settingan itu dijual. Settingan number 3 kok. Iya. Buat gue urutan ketiga. Buat gue, yang penting bukan settingannya. Ya. Oke. Yang penting position entry lu yang pertama. Oke. Kok kalau gitu buat 2022 Hmm. anjuran ini Hmm. apa sih untuk trader-trader yang 2021 nih yang udah ngalamin ya jatuh bangun lah ya. Mungkin dari awal tahun sempat profit banyak, akhir tahun kan bearish, akhirnya ya floating berkepanjangan. Nah, Ya. 2022 ini harus gimana kok menurut lo? Untuk pertama untuk trader, kalau kita baca trader, trader profesional, ya kan, mungkin lebih baik gini, lebih baik sebelum kita ngajak-ngajakin orang ya, lebih baik kita lebih mendalamin dulu lah tradingnya, Oke. kayak gitu. Untuk trader ya, karena kita bicara trader loh nih, ya kan, lebih baik mendalamin dulu tradingannya, ya kan, karena semakin tinggi jam terbang kita, semakin peka kita terhadap suatu koin, suatu harga, gitu. Dan kita tahu kapan harus kita masuk, kapan kita out. Kayak gitu. Itu buat trader. Nah, kalau buat orang-orang yang sekedar ikut-ikutan trading, bukan trader, nggak ngerti trading, nah, lebih baik Anda jangan menggunakan aplikasi semi otomatis. Karena apa? Karena aplikasi semi, namanya juga semi, berarti tetap butuh kamu yang harus mengendalikan APK-nya. Ya kan, APK itu tidak ngerti kapan harus lepas, tidak ngerti kapan harus di buy. Ya, kalau buy terus ya APK-nya tahu. Tapi di harga berapa dia harus tidak buy itu APK-nya tidak tahu. Iya sih. Ya Kalau kan, kapan APK-nya dia cuma buy, dia tahu. Ya, Tapi pokoknya kalau buy terus dia tahu. Tapi kapan yang harus berhentinya APK-nya tidak tahu. Ya, oke. Nah, itu yang membuat Anda floating tinggi sekali. Jadi paling baik kalau kita bicara 2022, paling baik adalah gua rasa lah banyak orang yang akan bikin APK baru mungkin yang fully otomatis dan sebagainya untuk kripto, ya kan. Apalagi salah satunya dari Champion kita bikin, ya kan. Nanti kalau jadi better ikut yang seperti itu, karena Anda tipenya bukan trader, tipenya investor. Investor ya taunya gini, gue masukin uang, connect udah benar, yang penting uang gue aman, yang penting itu uangnya aman, habis itu udah otomatis aja, karena gue nggak sempat lihat, gue nggak punya waktu, ya kan, dan bla bla bla, alasan investor kan banyak. Dan investor tuh nggak ngerti trading, mau belajar udah pusing duluan, kayak gitu. Kalau bidang mereka dia ngerti sekali, tapi kalau bidang baru suruh belajar dari nol, suruh ngerti chart, bahasa indikator, ya kan, pahamin chart pattern, bla bla bla, waduh udah stres duluan bro. Ngejadi trading, mundur. Nah, mundur langsung gitu. Bukan masalah mundur, masih mending dipaksain akhirnya floating. Ya, susah sih. Nah, jadi better untuk investor-investor, nah harus cari APK-APK yang udah fully otomatis. Thank you Iya. buat waktunya. Ya, hope di 2022 ini kita menemukan solusi yang lebih baik ya buat trading ini ya. Tenang aja, pokoknya waiting aja dari Champion itu bakal ada APK yang kita bikin yang fully otomatis yang bisa dipakai sama teman-teman. Tapi kita jujur ngomong ya, dari awal harus ngomong bahwasanya ini APK limited untuk pesertanya. Jadi kita nggak mau juga semua orang ikut gitu loh. Oke. Ya nanti untuk cari tahu bla 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 ya nanti di komunitas kita lah gitu. Oke. Ya. Siap. Thank you. Ko. Siap. Ya. Welcome to CTC, a professional team for money.